Ingin panen bawang putih besar, berat, seperti ini dari tanah saat musim panas, bukan yang kecil-kecil menyedihkan dari toko? Apakah ini sulit menurut Anda? Sama sekali tidak. Hari ini kita akan bahas tuntas bagaimana cara menanam bawang putih musim dingin dengan benar, agar tetangga di kebun bertanya, apa rahasia Anda? Dan saya jamin, Anda akan tahu tentang satu kesalahan fatal yang menghancurkan 90% panen para pemula. Bawang putih musim dingin bukan sekadar varietas, ini adalah sebuah strategi. Berbeda dengan bawang putih musim semi yang ditanam di musim semi, bawang putih musim dingin memanfaatkan dinginnya musim salju untuk keuntungannya. Ia ditempa di bawah salju, agar di musim semi bisa tumbuh dengan kekuatan luar biasa. Itulah mengapa ia tumbuh lebih besar dan lebih kuat. Baiklah, mari kita bahas seluruh proses ini langkah demi langkah. Dan kita akan mulai dari dasarnya, yaitu pertanyaan yang menentukan 90% keberhasilan. Pemilihan waktu tanam yang tepat. Tampaknya semakin cepat Anda menanam, semakin baik, bukan? Tapi tidak demikian halnya dengan bawang putih. Jika Anda terburu-buru dan menanamnya di tanah yang terlalu hangat, bawang putih akan mengira musim semi sudah tiba. Ia akan tumbuh aktif, mengeluarkan daun-daun hijau. Kemudian embun beku pertama yang sesungguhnya akan datang. Dan tamatlah riwayatnya. Tunas-tunas muda yang rapuh itu akan mati, dan si umbi bawang putih akan menghabiskan seluruh tenaganya. Saat musim dingin tiba, kemungkinan besar ia akan melemah atau membusuk. Anda tidak akan mendapatkan panen. Baiklah, Anda mungkin berpikir, kalau begitu saya akan menunggu sampai saat-saat terakhir. Tapi, di sini pun ada jebakan yang menunggu kita. Menanam bawang putih di tanah yang sudah dingin, bahkan hampir membeku, tidak akan memberinya hal terpenting, waktu untuk berakar. Tugasnya sebelum embun beku tiba adalah menumbuhkan sistem perakaran yang kuat. Akar-akar inilah yang akan memberinya nutrisi selama musim dingin dan musim semi. Jika tidak ada akar, si umbi bawang putih hanya akan membeku atau terdorong keluar dari tanah akibat embun beku. Jadi, kapan sebenarnya waktu yang ideal ini? Ingatlah aturan sederhana ini. Bawang putih musim dingin ditanam 3 hingga 4 minggu sebelum embun beku yang stabil tiba. Tugas Anda adalah menangkap momen ketika suhu tanah pada kedalaman penanaman turun hingga sekitar 10 derajat Celcius. Di wilayah beriklim sedang, ini biasanya terjadi pada akhir September hingga pertengahan Oktober. Tapi jangan hanya berpatokan pada kalender. Penasihat utama Anda adalah perakiraan cuaca jangka panjang untuk wilayah Anda. Soal waktu tanam sudah beres kita bahas. Tapi percuma saja memilih hari terbaik kalau ternyata bawang putih yang kita tanam itu salah jenisnya. Ya, benar, bawang putih itu ada bermacam-macam jenisnya. Dan untuk penanaman yang bertujuan agar tahan cuaca dingin, penanaman menjelang musim dingin, kita butuh jenis yang sangat spesifik. Ada 2 jenis utama, tipe musim semi, yang biasanya ditanam di musim semi, dan tipe musim dingin, yang ditanam di musim gugur atau menjelang musim dingin. Bagaimana cara membedakannya? Sangat mudah. Ambil 1 bonggol bawang putih. Jika di bagian tengahnya Anda melihat batang inti yang keras dan berkayu, dengan siung-siung besar tersusun mengelilinginya dalam 1 baris. Nah, itu dia bawang putih tipe musim dingin. Ini yang kita cari. Namun, jika tidak ada batang inti dan banyak siung kecil tersusun melingkar atau berlapis-lapis, itu adalah bawang putih tipe musim semi. Jenis ini memang bagus untuk penyimpanan jangka panjang, tapi sama sekali tidak cocok untuk penanaman menjelang musim dingin. Program genetiknya berbeda. Ia tidak dirancang untuk bertahan dari suhu beku atau cuaca dingin ekstrim. Mencoba menanam bawang putih tipe musim semi di musim gugur hampir bisa dipastikan akan gagal. Entah ia akan mati beku, atau paling-paling hanya akan menghasilkan daun hijau yang sedikit dan umbi bawang yang sangat kecil di musim semi. Jadi, ingat baik-baik sebagai aturan baku.
Untuk penanaman di musim gugur atau menjelang musim dingin, kita hanya menggunakan bawang putih tipe musim dingin, yaitu yang ada batang di tengahnya. Nah, sekarang kita bahas kesalahan pertama dan mungkin yang paling fatal, yang sering dilakukan hampir semua pemula. Anda pergi ke supermarket, melihat bawang putih yang bagus dan mulus, lalu langsung berpikir, "Wah, kenapa tidak coba tanam ini? Kelihatannya sempurna, harganya pun terjangkau." Tapi, disinilah letak jebakannya. Masalahnya, bawang putih yang dijual di supermarket besar itu seringkali sudah diolah dengan zat kimia khusus yang disebut inhibitor. Gampangnya, ini adalah zat yang tugasnya menekan pertumbuhan. Zat ini memerintahkan bawang putih untuk tidur, agar tidak bertunas saat masih terpajang di rak toko dan bisa bertahan lebih lama dengan tampilan yang segar. Saat Anda menanam satu siung bawang putih yang sudah diolah seperti itu, perintah untuk tidur tadi masih terus aktif. Bawang putih itu tidak akan mendapat sinyal untuk bangun dan tumbuh. Akhirnya, Anda akan menunggu tunas muncul. Padahal bawang putih Anda hanya akan diam membusuk di dalam tanah. Anda hanya akan buang-buang waktu, tenaga, dan tempat di kebun, tapi tidak akan ada panen yang bisa didapatkan. Jadi, ingat baik-baik, bawang putih dari supermarket itu hanya untuk bahan masakan, misalnya untuk sup atau tumisan. Kalau mau menanam, sebaiknya cari di pusat pertanian, pasar tradisional dari penjual yang terpercaya, atau minta dari tetangga yang kebetulan menanam dan tahu pasti bahwa bawang putih mereka tidak diolah dengan zat-zat seperti itu. Baik, kita sudah menemukan sumber bawang putih yang terpercaya, bukan dari supermarket. Lalu, apa selanjutnya? Nah, setelah ini, kita akan berubah menjadi penyeleksi paling ketat. Tugas Anda adalah melakukan seleksi yang sangat cermat, karena ini akan menentukan hasil panen kita nanti. Ingatlah pepatah emas para pekebun, apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Dari siung yang besar dan kuat, akan tumbuh umbi yang besar dan perkasa. Sebaliknya, dari siung yang sakit atau lemah, hanya akan tumbuh umbi yang kecil dan kurang berkualitas. Maka, singkirkanlah rasa kasihan dan hanya pilih yang terbaik, para juara. Pegang setiap umbi bawang putih. Umbi itu harus besar, padat, dan terasa berat di tangan. Coba pencet sedikit, jangan sampai lembek atau mudah penyok. Sekarang periksa dengan teliti dari segala sisi. Tidak boleh ada bintik hitam, bekas penyok, jejak jamur, apalagi busuk, amit-amit. Berikan perhatian khusus pada bagian pangkalnya. Bagian bawah tempat akar akan tumbuh. Bagian ini harus benar-benar kering, bersih dan utuh. Jika Anda melihat umbi bawang putih terdiri dari 4, 5, atau 6 siung yang sangat besar dan rata, itu jackpot. Ini adalah ciri bawang putih varietas unggul yang akan memberikan hasil panen luar biasa. Umbi yang meragukan, rusak, atau kecil, buang saja tanpa ragu. Lebih baik menanam sedikit, tetapi dengan bahan tanam yang berkualitas tinggi. Setelah umbi bawang putih kita pisahkan menjadi siung-siung individual, langkah selanjutnya adalah kalibrasi, atau lebih tepatnya pemilahan berdasarkan ukuran. Mengapa ini penting? Coba bayangkan sebuah kelas di sekolah, di mana murid-murid dari kelas 1 hingga senior belajar bersama. Murid-murid yang lebih besar akan mendominasi dan menggeser yang kecil. Hal yang sama terjadi di lahan tanam kita. Siung bawang putih berukuran besar ibarat kakak kelas itu. Mereka akan menghasilkan tunas yang kuat dan cepat membentuk rumpun daun yang rimbun. Jika di dekatnya ada siung-siung kecil yang murid kelas 1, mereka pasti akan kekurangan cahaya dan nutrisi. Siung-siung raksasa itu akan menaungi dan menghambat pertumbuhannya. Hasilnya siung-siung kecil tadi hanya akan menghasilkan panen yang kurang optimal. Untuk menghindari persaingan ini, kita akan memilah semua siung menjadi 3 kelompok, besar, sedang, dan kecil. Kita akan menanamnya di barisan yang terpisah. Dengan begitu, setiap tanaman dapat tumbuh dan berkembang dalam kondisi yang setara.
Siung-siung besar akan menghasilkan bawang putih dengan ukuran paling besar dan kualitas premium. Sementara itu, siung ukuran sedang juga akan memberikan panen yang baik dan standar. Adapun siung-siung yang paling kecil bisa ditanam terpisah dan lebih rapat. Dari sini akan tumbuh umbi bawang putih tunggal berukuran kecil yang sangat cocok dijadikan bibit unggul untuk musim tanam berikutnya. Jadi, teknik pemilahan yang sederhana ini dapat secara signifikan meningkatkan jumlah dan kualitas panen bawang putih Anda secara keseluruhan. Bahkan siung bawang putih yang terlihat paling sehat pun bisa membawa spora jamur atau bakteri tak kasat mata. Mereka hanya menunggu untuk menemukan lingkungan yang lembab dan cocok di dalam tanah. Untuk melindungi calon panen kita dari penyakit, kita akan melakukan prosedur penting yang wajib dilakukan. Disinfeksi. Anggap saja ini seperti imunisasi sebelum benih kita melangkah ke dunia luar. Ada beberapa cara yang sederhana namun ampuh. Yang paling populer dan mudah dijangkau adalah merendamnya dalam larutan kalium permanganat atau sering disebut obat merah. Ambil bubuk kalium permanganat, larutkan dalam air hingga berwarna merah muda cerah, bukan ungu. Kemudian, masukkan siung bawang putih kita dan diamkan selama setengah hingga 1 jam. Pilihan bagus lainnya adalah menggunakan larutan fitosporin. Ini adalah fungisida biologis yang tidak hanya membasmi bakteri jahat, tapi juga mengisi permukaan siung dengan mikroba baik, menciptakan penghalang pelindung alami yang hidup. Larutkan sesuai petunjuk kemasan dan rendam bawang putih selama durasi yang sama. Ada juga metode lama, warisan nenek moyang, perendaman dalam larutan garam. Cukup campurkan 1 sendok makan garam dapur biasa ke dalam 1 liter air, aduk hingga larut, lalu rendam siung bawang putih sekitar 1 jam. Garam akan menciptakan lingkungan yang tidak ramah bagi banyak patogen. Setelah melakukan salah satu prosedur ini, bawang putih perlu dikeringkan sedikit. Cukup dengan meletakkannya di atas koran, dan setelah itu siap untuk ditanam. Langkah sederhana ini adalah asuransi Anda dari berbagai masalah di kemudian hari. Nah, bibit bawang putih kita sudah siap beraksi. Sekarang, waktunya memilih lokasi tanam yang paling pas untuknya. Bawang putih ini sangat menyukai cahaya matahari. Dia benar-benar butuh sinar matahari penuh. Jika Anda menanamnya di tempat teduh, seperti di bawah bayangan rumah, pagar, atau di bawah rimbunnya pohon besar, jangan harap panennya akan melimpah. Umbinya bisa tumbuh kecil-kecil. Tanamannya pun akan lemah dan lebih mudah terserang penyakit. Jadi pastikan Anda memilih lokasi di kebun yang paling cerah, terbuka, dan mendapat sinar matahari langsung sepanjang hari. Hal penting kedua yang perlu diperhatikan adalah kontur lahan. Hindari area yang rendah atau cekung, tempat air cenderung menggenang saat musim hujan atau setelah hujan deras. Bawang putih sama sekali tidak tahan dengan kondisi kaki basah, alias tanah yang becek dan tergenang. Di tanah yang terus-menerus lembab, umbinya bisa cepat membusuk, sakit, dan akhirnya busuk total. Pilihan idealnya adalah lahan yang datar atau sedikit lebih tinggi, sehingga kelebihan air bisa mengalir dengan mudah. Tapi, jangan putus asa jika seluruh kebun Anda berada di area yang rendah. Ada solusinya. Buatlah bedengan tinggi untuk bawang putih, sekitar 20 hingga 30 cm. Cara ini akan memastikan drainase yang baik dan menyelamatkan hasil panen Anda dari kerusakan akibat kelebihan air. Memilih lokasi tanam yang tepat adalah setengah dari kunci keberhasilan untuk mendapatkan bawang putih yang besar dan sehat. Setelah memilih lokasi yang cerah dan kering, penting untuk mengingat tanaman apa yang tumbuh di lahan ini sebelum Anda menanam bawang putih. Ini adalah praktik yang disebut rotasi tanaman, bukan sekadar istilah keren, melainkan teknik pertanian yang sangat penting. Setiap tanaman memiliki kebutuhan nutrisi spesifiknya sendiri, serta penyakit dan hama khas yang dapat menumpuk di dalam tanah. Jika Anda menanam tanaman yang sama di lokasi yang sama tahun demi tahun, tanah akan kehabisan nutrisi.
dan konsentrasi patogen akan mencapai tingkat kritis. Musuh utama bawang putih adalah tanaman dari keluarga bawang-bawangan lainnya, seperti bawang merah dan bawang putih itu sendiri. Mereka memiliki penyakit dan hama yang sama, jadi jangan pernah menanam bawang putih setelah bawang merah atau bawang putih. Kentang dan wortel juga dianggap sebagai pendahulu yang kurang ideal, karena mereka pun bisa meninggalkan mikroorganisme atau patogen yang merugikan bawang putih di dalam tanah. Jadi, siapa saja tetangga ideal dari musim tanam sebelumnya. Bawang putih paling cocok ditanam setelah tanaman labu-labuan, seperti mentimun, labu kuning, atau zukini. Ia juga akan tumbuh subur setelah tanaman kacang-kacangan, seperti kacang polong atau buncis, yang dikenal memperkaya tanah dengan nitrogen. Pendahulu yang sangat baik lainnya adalah kubis, terutama varietas awal, dan tanaman penutup tanah atau pupuk hijau seperti sawi atau facelia. Menerapkan aturan sederhana ini akan membantu Anda menghindari banyak masalah dan mendapatkan panen bawang putih yang sehat dan melimpah. Lokasi sudah dipilih, urusan tanaman pendahulu pun sudah beres. Sekarang waktunya menyiapkan bedengan itu sendiri. Persiapan ini harus dilakukan jauh-jauh hari, setidaknya 1 atau 2 minggu sebelum penanaman. Mengapa? Karena tanah butuh waktu untuk mengendap atau memadat sempurna. Jika Anda menggali bedengan dan langsung menanam bawang putih, tanah yang masih gembur akan memadat seiring waktu dan menarik siung-siung bawang ke kedalaman yang terlalu dalam. Kondisi ini bisa menghambat perkecambahannya di musim semi atau bahkan menyebabkan pembusukan. Bawang putih sangat menyukai tanah yang gembur, berudara baik, dan subur. Oleh karena itu, hal pertama yang kita lakukan adalah menggali tanah sedalam mata sekop. Saat proses penggalian, singkirkan semua gulma dengan teliti, terutama bagian akarnya. Jika tanah di lahan Anda berjenis liat dan padat, pastikan untuk menambahkan pembenah tanah. Pasir, gambut netral, atau serbuk gergaji yang sudah terkompos dengan baik sangat ideal. Ini akan membuat struktur tanah lebih ringan dan berudara, kondisi yang sangat penting untuk perkembangan sistem perakaran bawang putih. Namun, jika tanah sebaliknya terlalu berpasir dan miskin hara, tambahkan komponen yang dapat menahan kelembaban dan nutrisi, seperti sedikit tanah liat atau tanah topsoil. Tujuan kita adalah menciptakan kondisi ideal bagi bawang putih, semacam tempat tidur empuk yang nyaman agar bisa melewati musim dingin dan tumbuh dengan optimal. Kita sudah menyiapkan tanah dengan baik, membuatnya gembur dan berongga. Sekarang saatnya memberi makan tanah secara optimal, karena bawang putih membutuhkan banyak nutrisi untuk membentuk umbi yang besar, terutama di awal pertumbuhannya di musim semi. Oleh karena itu, saat mengolah tanah, kita akan menambahkan pupuk. Pilihan terbaik untuk bawang putih yang akan kita tanam ini adalah bahan organik yang sudah matang dan berkualitas baik. Kompos yang sudah terurai sempurna atau pupuk kandang yang sudah lapuk sangatlah ideal. Kita berikan sekitar 1 ember per meter persegi bedengan. Penting untuk diingat, yang sudah matang sempurna. Ya, ini adalah poin kunci. Bahan organik segar justru tidak boleh diberikan sama sekali. Tapi nanti kita bahas lebih lanjut mengenai hal itu. Selain bahan organik, bawang putih juga sangat menyukai kalium dan fosfor. Unsur-unsur ini sangat penting untuk perkembangan sistem akar, membantunya tumbuh lebih kuat, melewati berbagai kondisi cuaca, dan membentuk umbi itu sendiri. Di mana kita bisa mendapatkan unsur-unsur ini? Sumber kalium yang paling mudah dan ramah lingkungan adalah abu kayu. Abu kayu tidak hanya memberikan nutrisi, tapi juga membantu menetralkan keasaman tanah. Kita taburkan sekitar 1 hingga 2 gelas per meter persegi. Untuk fosfor, kita bisa menggunakan superfosfat. Tambahkan sesuai petunjuk pada kemasan, umumnya sekitar 30 sampai 40 gram per meter persegi. Semua pupuk ini kita sebarkan secara merata di permukaan bedengan sebelum pengolahan tanah. Tujuannya agar pupuk tercampur rata dengan tanah dan dapat diserap dengan maksimal oleh akar-akar tanaman bawang putih kita yang akan tumbuh nanti.
Nah, sekarang kita bahas apa yang sama sekali. Patidemia puaswatidasante. Tidak boleh Anda lakukan. Ini adalah kesalahan lain yang bisa membuat Anda kehilangan seluruh panen. Jangan pernah, ingat baik-baik, jangan pernah menggunakan pupuk kandang segar untuk bawang putih. Banyak pekebun berpikir, semakin banyak bahan organik, semakin banyak panen. Namun untuk pupuk kandang segar, logika ini justru akan membawa bencana. Pertama, pupuk kandang segar mengandung nitrogen agresif dalam jumlah sangat besar. Ini akan memicu pertumbuhan daun dan batang yang berlebihan, mengorbankan pembentukan umbi bawang putih. Tanaman akan gemuk, daunnya akan tumbuh besar dan lebat, sementara umbinya tetap kecil dan rapuh. Selain itu, bawang putih seperti ini juga akan sangat sulit disimpan lama. Kedua, pupuk kandang segar adalah inkubator sempurna untuk berbagai penyakit jamur dan bakteri patogen. Dengan menggunakannya, Anda secara harfiah menularkan penyakit ke bedengan Anda. Akar bawang putih yang lembut bisa terbakar dan mulai membusuk. Umbi yang tumbuh di bedengan seperti itu akan rentan terhadap fusarium dan jenis busuk lainnya. Dan ketiga, pupuk kandang segar menarik hama berbahaya, lalat bawang. Jadi ingatlah, baik-baik aturan ini seperti sebuah pedoman penting. Untuk bawang putih, gunakan hanya kompos atau pupuk kandang yang sudah benar-benar matang, setidaknya berusia 2 hingga 3 tahun. Pupuk kandang segar adalah musuh panen bawang putih Anda. Baiklah, bedengan sudah siap, dipupuk, dan tanahnya sudah matang. Bibit bawang putih pun sudah dikalibrasi ukurannya dan didisinfeksi. Kini tiba saatnya tahapan paling krusial, penanaman. Dan disinilah kedalaman penanaman memegang peranan krusial. Jika bawang putih ditanam terlalu dangkal, ia bisa terdorong keluar oleh embun beku dan akhirnya membeku di permukaan tanah. Sebaliknya, jika terlalu dalam, tunas bawang putih akan kesulitan menembus permukaan tanah saat musim semi. Ini akan menguras banyak energi yang seharusnya digunakan untuk pertumbuhan, sehingga ukuran kepala bawang pun tidak akan maksimal. Lalu, berapakah kedalaman tanam yang ideal? Ingatlah aturan sederhana ini. Kedalaman penanaman yang tepat adalah 3 kali tinggi siung bawang putih itu sendiri. Misalnya, ambil 1 siung, ukur tingginya. Jika tingginya 3 cm, maka kalikan 3, hasilnya 9 cm. Itulah kedalaman tanam optimal, diukur dari pangkal siung hingga permukaan tanah. Untuk memastikan kedalaman yang konsisten dan menghindari kesalahan, Anda bisa membuat patok penanda khusus yang sudah diberi tanda ukuran. Caranya, tancapkan patok tersebut ke tanah hingga batas yang diinginkan. Buat lubang, masukkan siung bawang putih, lalu tutup kembali dengan tanah. Pendekatan ini menjamin semua siung bawang putih Anda tertanam pada kedalaman yang seragam dan tepat. Ini akan memastikan mereka dapat melewati musim dingin dengan nyaman dan aman, serta tumbuh optimal di musim berikutnya. Setelah kedalaman tanam ditentukan, tata letak penanaman juga tidak kalah penting. Hindari menanam bawang putih terlalu rapat, hanya untuk menghemat lahan. Jika terlalu rapat, tanaman akan saling berebut cahaya, air, dan nutrisi. Akibatnya, Anda akan mendapatkan banyak umbi kecil. Bukannya beberapa umbi besar. Bawang putih memerlukan ruang yang cukup untuk tumbuh optimal. Skema penanaman yang optimal adalah sebagai berikut. Beri jarak sekitar 10 hingga 15 cm antar siung dalam satu baris. Jarak ini cukup agar setiap tanaman dapat membentuk sistem akar yang kuat dan roset daun yang besar tanpa saling mengganggu. Adapun jarak antar baris sebaiknya lebih lebar, sekitar 20 hingga 25 cm. Jarak ini, pertama, akan memastikan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik untuk semua tanaman, sehingga dapat mencegah penyakit jamur. Kedua, ini juga akan memudahkan Anda dalam perawatan. Saat musim semi dan musim panas, Anda perlu menggemburkan tanah dan membersihkan gulma.
Jarak antar baris yang lebar akan membuat pekerjaan ini lebih mudah tanpa merusak tanaman. Jadi, jangan pelit memberikan ruang yang cukup untuk bawang putih Anda. Bawang putih Anda akan membalasnya dengan menghasilkan umbi yang besar dan sehat. Mungkin terdengar sangat mudah. Tinggal tancapkan 1 siung bawang putih ke dalam tanah dan beres. Namun, ada satu detail kecil yang sangat penting di sini. Bagaimana posisi siung bawang putih di dalam lubang tanam akan sangat menentukan pertumbuhannya di kemudian hari. Ingat, Anda harus menanam bawang putih secara vertikal sempurna. Pastikan bagian pangkal menghadap ke bawah dan ujung runcingnya menghadap ke atas. Dari bagian pangkal yang datar inilah akar-akar akan mulai tumbuh. Sementara itu, tunas hijau akan muncul dari ujung runcingnya. Jika Anda menanam siung bawang putih secara miring, atau lebih buruk lagi, terbalik, tanaman akan menghabiskan energi yang sangat besar hanya untuk menyesuaikan posisinya ke arah yang benar. Tunasnya akan terpaksa membentuk lengkungan atau berputar di bawah tanah hanya untuk bisa menembus ke permukaan dan mendapatkan sinar matahari. Semua akrobatik ini akan menguras tenaganya yang seharusnya bisa digunakan untuk membentuk umbi bawang putih yang besar. Akibatnya, bawang putih tersebut akan tumbuh lebih lambat, lebih lemah, dan tidak akan pernah menghasilkan panen yang maksimal. Ada satu lagi poin penting, jangan pernah menekan siung bawang putih ke dalam tanah dengan paksa. Melakukannya bisa merusak bagian pangkal siung dan memadatkan tanah di bawahnya, sehingga menyulitkan pertumbuhan akar. Cukup letakkan siung dengan hati-hati ke dalam lubang yang sudah disiapkan, lalu timbun perlahan dengan tanah yang gembur. Akhirnya bawang putih kita sudah tertanam. Setiap siung tertata rapi berbaris di dalam tanah. Nah, setelah menanam begini, banyak yang langsung bertanya-tanya, perlu disiram tidak ya? Padahal kan biasanya setelah menanam bibit apapun, kita langsung menyiramnya. Tapi untuk bawang putih yang ditanam di musim dingin, situasinya agak berbeda. Para pekebun memang punya pendapat yang beragam soal ini. Namun, sebagian besar pekebun berpengalaman cenderung sepakat pada satu aturan main. Jika Anda menanam bawang putih saat cuaca kering dan tanahnya memang benar-benar kering, penyiraman secukupnya itu penting. Penyiraman akan membantu tanah memeluk siung lebih erat, menghilangkan kantong-kantong udara yang bisa menghambat pertumbuhan, dan memberikan dorongan awal agar akar segera terbentuk. Tapi ingat, penyiramannya harus benar-benar moderat, jangan berlebihan, jangan sampai membuat genangan air atau seperti rawa di bedengan Anda. Namun, jika Anda menanam setelah hujan, dan tanah di kedalaman tanam sudah terasa cukup lembab, sebaiknya tidak perlu disiram sama sekali. Kelembapan berlebih, apalagi jika nanti disertai cuaca dingin, bisa memicu tumbuhnya jamur dan pembusukan. Siung bawang putih Anda bisa jadi tidak akan mampu bertahan melewati musim dingin yang basah dan dingin seperti itu. Jadi, patokan utamanya adalah kondisi tanah itu sendiri. Kering? Siram sedikit saja. Sudah lembab? Biarkan saja. Alam akan tahu bagaimana menjaga kelembapan yang dibutuhkan. Dan inilah dia, langkah terakhir yang krusial sebelum mempersiapkan bedengan kita untuk musim dingin, mulsa. Sayangnya, banyak pemula sering mengabaikan langkah penting ini, padahal manfaatnya sangat besar. Mulsa itu ibarat selimut hangat bagi bawang putih Anda, yang memiliki beberapa fungsi vital sekaligus. Pertama, ia melindungi tanaman dari fluktuasi suhu ekstrem dan embun beku yang parah, terutama di musim dingin tanpa salju. Di bawah lapisan mulsa, tanah membeku lebih lambat dan tidak terlalu dalam, menciptakan kondisi yang nyaman bagi siung bawang putih. Kedua, mulsa membantu menjaga kelembaban tanah dan mencegah terbentuknya kerak tanah yang padat di permukaan. Saat musim semi tiba dan bawang putih mulai tumbuh, ia akan lebih mudah menembus lapisan mulsa yang gembur, sementara tanah di bawahnya tetap lembab dan bernapas. Ketiga, pada musim semi dan musim panas, mulsa akan menghambat pertumbuhan gulma, sehingga sangat meringankan Anda dalam merawat bedengan.
Lalu, bahan mulsa apa yang sebaiknya digunakan? Gambut, humus, kompos, daun kering dari pohon yang sehat, jerami, atau bahkan rumput yang baru dipotong dan sudah dikeringkan. Sangat cocok untuk tujuan ini. Lapisan mulsa harus cukup tebal, sekitar 5 hingga 10 cm. Jangan khawatir, bawang putih akan dengan mudah menembusnya saat musim semi tiba. Bedengan sebaiknya ditutup dengan mulsa bukan segera setelah penanaman, melainkan setelah datangnya embun beku pertama yang stabil, yaitu ketika lapisan atas tanah sudah sedikit membeku. Nah, sekarang kita sampai ke bagian yang paling menarik. Detail-detail yang membedakan tukang kebun biasa dari seorang ahli bawang putih sejati. Ingat saya pernah bilang ada satu kesalahan fatal yang bisa merusak panen. Nah, ini dia kesalahannya. Menggunakan bawang putih biasa yang dibeli di supermarket untuk ditanam. Pasalnya, bawang putih jenis ini seringkali diberi perlakuan khusus dengan zat-zat inhibitor. Tujuannya agar tidak mudah bertunas dan bisa awet lebih lama di rak-rak toko. Jika Anda menanam satu siung bawang putih seperti ini, kemungkinan besar Anda tidak akan melihat tunasnya tumbuh. Bawangnya justru akan busuk begitu saja di dalam tanah. Ini bukan sekadar nasib buruk, tapi jaminan kegagalan total dari awal. Poin kedua, yang bisa dibilang rahasia sukses menanam bawang putih adalah memperbarui varietas. Bahkan varietas bawang putih terbaik sekalipun, seiring waktu akan mengalami degenerasi, menumpuk penyakit, dan ukuran siungnya akan mengecil. Untuk menghindari hal ini, setiap beberapa tahun sekali kita perlu meremajakannya. Caranya adalah dengan menanam kembali bibit baru yang berasal dari umbi udara atau yang biasa kita sebut bulbil yang tumbuh pada tangkai bunganya. Dengan cara ini, Anda akan mendapatkan bawang putih yang lebih sehat, kuat, dan besar, yang lagi-lagi akan memanjakan Anda dengan panen berlimpah. Memahami kedua poin penting ini adalah kunci untuk hasil yang konsisten dan memuaskan setiap tahunnya. Jadi, mari kita simpulkan. Waktu tanam yang tepat, bibit berkualitas yang bukan dari supermarket, dan bedengan yang dipersiapkan dengan baik. Inilah 3 pilar utama yang akan menjamin panen bawang putih Anda luar biasa di masa depan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan rahasia berkebun lainnya. Nah, sekarang giliran Anda. Apa varietas bawang putih musim dingin favorit Anda? Atau mungkin Anda punya rahasia keluarga sendiri dalam menanamnya? Bagikan di kolom komentar ya. Saya sangat penasaran ingin membacanya.